Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Awal dari kelas 12 TKJ 4. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu pengujian produk dan evaluasi produk yang ada pada mapel Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Baik, tanpa berlama-lama mari kita simak materi tersebut. Poin pertama pada materi ini adalah pengertian atau hakikat pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yaitu tujuan pengujian produk. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain: yang pertama, memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuai produk. Yang kedua, memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang ketiga, menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang keempat, menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Yang kelima, sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. Yang keenam, sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Poin yang ketiga yaitu kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah: yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Yang ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas kemasan produk. Yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Yang keenam, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Poin yang keempat yaitu pihak yang berperan dalam pengujian produk. Jadi ada beberapa pihak yang berperan dalam pengujian produk. Bahwa pengujian produk terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Yang kedua, perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Yang ketiga, organisasi konsumen. Organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Poin yang kelima yaitu persyaratan pengujian produk. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sistem, metode, dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama. Kemudian yang kedua, data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji
uji produk lebih memiliki nilai. Kemudian yang ketiga, perusahaan penelitian yang sama, ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. Kemudian yang keempat, uji lingkungan nyata. Uji lingkungan nyata adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Kemudian yang kelima, populasi sampel. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. Baik, sekarang kita berpindah ke standarisasi dan sertifikasi produk. Poin yang pertama yaitu pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan maupun proses. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 PP nomor 102/2000 tentang standar nasional, standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Poin yang kedua yaitu Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Kemudian poin yang ketiga yaitu fungsi Badan Standarisasi Nasional. Badan Standarisasi Nasional memiliki fungsi antara lain: yang pertama, pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. Kemudian yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Kemudian yang ketiga, fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Kemudian kita masuk pada bagian evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Poin yang pertama yaitu pengertian evaluasi produk. Apa itu evaluasi produk? Evaluasi produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang akan dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Pentingnya melakukan evaluasi produk agar perusahaan bisa memantau setiap kerusakan produk, kemudian dicari penyebabnya dan segera dilakukan perbaikan. Kemudian poin yang kedua yaitu penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan pesaing, bahkan sedapat mungkin lebih baik dari produk pesaing. Kemudian yang kedua, manfaat akhir dari produk. Apakah produk tersebut sebagai produk akhir atau produk perantara untuk diproduksi lebih lanjut.
yang ketiga yaitu pendekatan pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas produk bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan baik bahan, tenaga, waktu maupun kualitas barang. Jadi serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya pada saat maupun setelah proses produksi. Pengendalian kualitas umumnya dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pendekatan masukan, kemudian pendekatan proses, dan pendekatan keluaran. Kemudian poin yang keempat yaitu pengendalian kualitas produk. Pengendalian kualitas bagi perusahaan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku atau pendukung waktu dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, menekan biaya sehingga biaya rata-rata dan harga jual menjadi rendah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Kemudian yang keempat, manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena memperoleh barang atau produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Kemudian poin terakhir atau poin keempat pada materi kali ini yaitu langkah melakukan evaluasi kualitas produk. Berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk antara lain. Yang pertama, evaluasi pada kualitas produk. Yang kedua, evaluasi terhadap persepsi karyawan, dan yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya dari awal terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.